Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Muzaki Syahid dari kelas D3 YF 4402 dengan NIM 6706202077 akan mengerjakan asesmen 1 instalasi jaringan komputer konfigurasi OSPF. Langsung saja kita buka NSP. Langsung ke new topo, masukkan R3260, lalu PC1, C2, C3 dan server. Selanjutnya kita R1 ke setting, memasukkan 2 SA, R3 juga sama. Setelah itu kita run dulu. Sini masih running. Kita tunggu saja. Sambil menunggu, kita masukkan serial. R100, lalu dari R2 ke R3S 101, dari R1 ke 01 ke R3 ke 00. Lanjut ke putar HR1 ke PC1, ke 001. Sini ada Ethernet dari HR1 ke server. Ke 00. Lanjut ke AR2 ke PC2 ke 00, Ethernet 001. AR3 nya ke 00, Ethernet 001. Itu 72. Lanjut, biar tidak lupa IP-nya ditulis di sini. Empat 209 165. 165 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
172 1630 4. Selanjutnya 192 168 1008. Selanjutnya 172 1610. Di sini 192 168 04. Satu sembilan dua enam delapan satu nol. Setelah itu lanjut ke codingannya. R1 172 16 4. Lanjut 1 06. Addressnya 172 16 31 24. Lanjut ke serial 101 92 168 106 9 24. Lanjut ke G 001 IP address 209 16 165 nana 22. TPO udah nggak? Selanjutnya ke AR2 sysname R2.
1 2 4 device 1 0 IP address 72 16 3 terakhir interface S1 01 IP address 192.168.10.5. Lanjut ke AR3 sysname interface S106 IP address resmi 92.168.10.6. Lanjut ke interface S101 IP address 192.168.10.6. Terakhir interface G0 IP address 92.168.1.1. Selanjutnya di sini memasukkan IP addressnya 172.16.2.1. Subnet masknya 55.55.0. Adapun di gateway-nya 172.6.2.0. Kita klik unitnya PC2. Kita pasang mau PC2 juga sama seperti tadi. Satu tujuh dua satu enam satu satu. Subnet masknya sama seperti tadi 255. Nah, gateway-nya 172.6.1.0. Apa juga lalu ke PC3 IP address-nya 92.168.10.6.
Jadi gateway-nya 192.168.1.0, langsung apply. Dan satu lagi kita di servernya gateway 172.168.1.0 kita save. Setelah itu teman kelompok saya Nazrin Nazarudin akan melanjutkan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nazrin Nazarudin Ahmad dengan NIM 670620098 dari kelas D3 RPLA 4402. Di sini saya bersama teman saya Ilham Bintang akan mengerjakan asesmen 1 instalasi jaringan komputer. Tadi teman saya Ilham Bintang sudah mengkonfigurasi IP address dari setiap router dan juga isi yang ada di rangkaian topologi di soal yang ini. Selanjutnya pada kali ini saya akan mengkonfigurasi OSPF dari semua router, masing-masing router yang ada di soal topologi yang ada di sini. Langsung saja ke NSP-nya. Nah, untuk mengkonfigurasi OSPF di sini membutuhkan router ID. Waktu kemarin sudah diberitahu oleh Ibu Mia bahwasanya untuk router ID untuk R1 adalah 1.1.1.1, untuk R2 adalah 2.2.2.2, untuk R3 adalah 3.3.3.3. Perintahnya itu adalah OSPF 1 router ID 1.1.1.1 kurang R, terus masuk ke area 0. Nah, di sini kita harus menentukan wildcard untuk masing-masing IP pada AR tersebut. Nah, di sini misalnya pada AR1 yang pertama adalah kita coba network 172.16.2.0, wildcardnya 0.0.0.255. Enter. Lalu yang selanjutnya adalah network. Nah, di bawahnya itu 172.16.3.0 spasi 0.0.0.255. Enter. Selanjutnya adalah network. Kita geser dulu. 192.168.100.8 spasi 0.0.0.255. Enter. Lalu network yang terakhir 209.165.200.224 spasi 0.0.0.255. 209.165.200.224. Enter. Lalu yang selanjutnya untuk AR2, yang pertama seperti biasa OSPF kayak tadi, 1 router
ID. Nah, untuk yang R2 itu adalah 2.2.2.2. Oh, sysdo OSPF 1 router ID 2.2.2. Enter, masuk ke area no. Lalu yang pertama adalah network 172.16.1.0 spasi 0.0.0.255. Enter, lalu network 172.16.3.0 spasi 0.0.0.255. Enter. Lalu yang selanjutnya adalah network 192.168.10.0 spasi 0.0.0.255. Enter. Nah, yang AR2 itu udah beres. Lanjut ke AR3. Sama kayak tadi, OSPF 1 router ID. Nah, router ID-nya 3.3.3.3. Oh, lagi. OSPF 1 router ID 3.3.3.3. Enter, masuk ke area no. Lalu network 192.168.1.0 spasi 0.0.0.255. Enter. Typo. Lalu yang selanjutnya network 192.168.8 0.0.0.255. 192.168.108.000.255. Enter. Lalu yang selanjutnya adalah network 192.168.10.4 pas 0.0.0.255. 192. Oh, enter. Nah, ini udah beres konfigurasi SPF-nya. Lalu yang selanjutnya adalah kita memverifikasi, yang dimana kita menampilkan routing table yang tadi sudah dikonfigurasi SPF-nya. Quit. Perintahnya display IP OSPF IP benar, routing table. Enter. Nah, ini yang tadi kita sudah buat 172.16.20 OSPF. Terus yang ini. Lalu yang selanjutnya kita cek juga di AR2 quit.
quit, lalu display IP routing table, enter. Nah, di sini di bagian proto sama juga, kita lihat OSPF yang tadi sudah dikonfigurasi. Lalu yang di R3 kita quit display IP routing table. Nah, di sini sama juga protonya, bagian proto. Lalu yang selanjutnya adalah kita akan melihat tetangga-tetangga dari masing-masing router. Perintahnya apa? Display OSPF peer. Nah, kita bisa lihat dari di sini ada router ID 2.2.2.2 yang dimana itu adalah router ID dari R2. Lalu di sini ada router ID 3.3.3.3 yang dimana itu adalah router ID dari R3. Di sini selesai, langsung ke R2, kita cek juga display OSPF peer. Nah, di sini kita bisa lihat router ID 1.1.1.1 itu adalah router ID dari R1. Lalu yang di sini 3.3.3.3 ini adalah router ID dari R3. Lalu kita lihat tetangga dari R3, display OSPF peer, enter. Nah, di sini bisa kita lihat tetangga dari R3 adalah ini R2 dan juga R1. Lalu selanjutnya adalah kita akan melihat, mendisplay informasi dengan secara lebih ringkas. Nah, apa sih perintahnya? Perintahnya itu adalah display OSPF peer brief. Nah, kita bisa lihat dari R3 ini tetangganya, ini R2 dan juga R1. Lalu kita lihat juga di sini display OSPF peer brief. Sama di sini tetangganya itu R1 dan R3. Lalu di R1 kita cek juga display OSPF peer brief, enter. Tetangganya adalah R2 dan R3. Nah, selesai melihat, mengecek tetangga-tetangganya, di sini ada tambahan. Nah, konfigurasi OSPF untuk topologi dengan hello timer 15 detik dan juga dead timer 60 detik. Jadi kita harus mengkonfigurasi waktu timer dan juga waktu dead dari masing-masing masing-masing ini IP, masing-masing dari gigabit, Ethernet, serial, ini masing-masing ada di sini. Bagaimana contohnya, kita misalnya lihat dulu display OSPF in yang pertama, misalnya yang ini dulu, yang G000. Nah, kita bisa lihat timers di sini hello-nya 10, date-nya 40. Nah, kita ingin timernya hello-nya 15, date-nya 60. Kita masuk dulu in G000. Itu sudah masuk, langsung OSPF timer hello 15, lalu OSPF timer date 60.
Nah, sini udah beres, kita cek dulu display OSPF peer in G000 enter. Nah, kita bisa lihat di sini hello 15 dan juga date 60. Nah, kita harus membuat seperti ini semuanya. Lalu kita coba yang ini serial 1000. Kita lihat dulu display display OSPF in S100. Ini hello-nya 10, date-nya 14. Kita masuk ke in S100. Enter. Lalu OSPF timer hello 15. OSPF timer date 60. Quit. Kita cek lagi display OSPF in S100. Hello 15, date-nya 60. Lalu yang selanjutnya adalah yang ini. Kita cek dulu display OSPF in apa ini? Oh, G001 enter hello 10, date-nya 40. Kita set konfigurasi in G001. Oh, nah, no. Nah, lalu OSPF timer hello 15. Lalu OSPF timer date 60. Lalu yang selanjutnya kita cek lagi display OSPF in G001. Bentar. Oh, yang ini mah yang 00. Oh, berarti yang ini keubah. Aduh, salah, kurang teliti. Berarti yang ini dulu lah, benerin. Berarti itu kan yang G000 berarti G01 kan ini R1. Berarti kita masuk ke in in G001. Nah, kita sudah masuk ke 001, langsung OSPF timer hello 15. OSPF
timer date 60. Quit. Kita cek dulu display OSPF in G001. Bisa kita lihat hello 15, date-nya 60. Masih dari 1. Yang terakhir yang ini. Kita cek dulu display OSPF in S101, enter. Sininya 10 dan 40. Kita masuk dulu in S101, enter. OSPF timer hello 15, terus OSPF timer date 60. Quit. Kita lihat dulu display OSPF in S101. Sini bisa kita lihat hello 15 date 60. Penasaran sama yang tadi, takutnya kerubah display OSPF in G000. Oh enggak kerubah hello 15 dan-nya 60. Lalu kita masuk ke konfigurasi timer hello DR2 sama timer date-nya. Jadi yang pertama kita lihat dulu display OSPF in G00, enter. Di sini hello 10, date-nya 40. Kita masuk dulu in G00, enter. Sys in G00. Langsung OSPF timer hello 15 OSPF timer date 60. Quit. Kita cek dulu display OSPF in G00, enter. Hello 15, date-nya 60. Lalu yang selanjutnya display OSPF in yang itu T100 S100. Di sini hello 10, date-nya 40. Kita masuk dulu in S100. Terus OSPF timer hello 15 OSPF timer date 60. Quit. Kita cek dulu display OSPF in 100 hello 15, date-nya 60. Lalu yang terakhir dari R3 display OSPF in S101 enter. OSPF in S101. Sini time hello 10, date-nya 40. Kita masuk dulu in S101, enter. Lalu OSPF timer hello 15
OSPF timer date 60. Kita quit, kita cek dulu display OSPF in S101. Hello 15 dan 60. Lalu kita masuk ke R3. Pertama ini dulu serial 100. Display OSPF in 100. Di sini hello 10, date-nya 40. Kita masuk dulu, kita sys dulu in S100, enter. Langsung OSPF timer hello 15, OSPF timer dead 60. Quit, kita cek dulu display OSPF in 100. Enter. Di sini hello 15, date-nya 60. Lalu yang selanjutnya adalah yang ini, G00 dulu. Display OSPF in G00. Di situ hello 10, date 40. Kita sys dulu. In G00. Lalu OSPF timer hello 15, OSPF timer dead 60. Enter. Quit, display OSPF in G00, enter. Hello 15, dead 60. Lalu yang terakhir dari R3 yaitu adalah S101. Display OSPF in S101, enter. Di sini hello 10, date-nya 40. Berarti kita sys dulu in 101. Ya. Lalu OSPF timer hello 15, OSPF timer date 60. Kita quit, kita cek dulu display OSPF timer in S101. Nah, di sini hello 15, date 60. Nah, sudah selesai untuk konfigurasi timer hello dan juga timer date. Nah, pada selanjutnya kita akan mencoba untuk verifikasi koneksi untuk setiap PC. Kita akan mencoba ping. Kita coba di setting. Dari PC 1 kita akan mencoba untuk
ke router 1, ping 172.16.2.0, enter. Nah, di sini sukses untuk koneksinya. Lalu kita mencoba ping dari PC1 ke server. Kita ping 209.165.165.200.224. Oh, bukan yang ini. Ada kesalahan. Berarti ping 265.200.226. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa PC1 bisa tersambung ke server. Lalu selanjutnya kita coba dari PC1 ke PC2. Nah, ping PC2 172. PC2 16.1.1. Nah, itu dari PC1 ke PC2 bisa terkoneksi. Lalu yang selanjutnya kita coba dari PC1 ke router 2R2. Ping 172.16.3.0, enter. Oh, berarti bukan yang ini. Yang router 2.172.16.1.2, enter. Nah, dari PC2 bisa koneksi ke R2. Lalu yang selanjutnya dari PC1 ke R3. Ping R3 192.168.10.6. Nah, dari PC ke R3 bisa terkoneksi. Lalu yang terakhir adalah dari PC1 ke PC3. Ping PC3 192.168.1.2. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa PC1 dengan PC3 itu bisa saling terkoneksi. Lalu yang selanjutnya kita akan coba untuk mengetahui apakah dari AR1 ke server apakah bisa terkoneksi. Kita ping untuk server itu 209.165.200.226, enter. Nah, di sini bisa terkoneksi antara router 1 dan server. Lalu yang selanjutnya adalah dari AR1 ke AR2. Ping
AR2 itu 172 16 1 2, enter. Sini bisa terkoneksi antara R1 dan R2. Lalu untuk R1 dengan R3, ping untuk R3 192 168 10 6. Nah, untuk R1 dan R3 bisa terkoneksi. Lalu yang terakhir adalah untuk R2 dan R3. Apakah bisa terkoneksi? Kita ping 192 168 10 6. Enter. Nah, untuk antara R3 dan juga R2 itu bisa terkoneksi. Lalu yang selanjutnya adalah simpan semua konfigurasi router. Kita save, yes. Lalu untuk R2 save, yes. Lalu yang terakhir adalah R3 save, yes. Nah, sudah selesai. Ya, cukup sekian dari kami. Dari saya dan juga Ilham Bintang. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.